Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dena Arif Rahmansyah, calon guru penggerak angkatan 10 dari Ashifa Boarding School, Kota Subang, Provinsi Jawa Barat. Pada video ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.2. Koneksi antar materi ini saya akan sajikan dengan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Refleksi yang pertama yaitu peristiwa. Momen yang paling penting, menantang, dan mencerahkan bagi saya ketika proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah saya dapat mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.1 dan 1.2. Pemahaman saya tentang pembelajaran yang berpusat pada murid semakin menguatkan cara pandang bahwa pendidikan tidak hanya mengejar nilai akademik saja, tetapi pendidikan menanamkan budi pekerti, memahami akan tugas seorang pendidik, yaitu menuntun murid berkembang sesuai kodrat yang dimilikinya dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya menemukan ide untuk merancang kegiatan-kegiatan yang berpihak pada murid dan meningkatkan peran saya sebagai pemimpin pembelajaran. Pada modul 1.2, pemikiran saya menjadi terbuka tentang bagaimana seharusnya saya memandang seorang murid, menyikapi cara berpikirnya, menghadapi berbagai perilaku yang mungkin terjadi karena adanya ketidakseimbangan pemenuhan 5 kebutuhan dasarnya, dan bagaimana saya harus memberikan pembelajaran sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 saya pahami adalah di modul 1.1 dijelaskan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang menghamba pada anak dengan berorientasi pada murid dan juga menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik minat maupun bakatnya. Sesuai pemahaman hal tersebut, laras dengan nilai guru penggerak yang berpihak pada murid dan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran yang baik di sekolah maupun di kelas. Refleksi yang kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti berada pada kondisi yang tercerahkan, dengan sudut pandang yang baru, pemahaman yang baru, serta saya merasa bersyukur dan senang sekali mendapatkan pencerahan dalam mendidik murid dari pendidikan calon penggerak ini. Sebelumnya, saya tidak bisa melihat hal-hal yang benar yang seharusnya bisa dilakukan dalam mendidik, membina murid, tetapi sekarang saya mulai terbuka. Saya betul-betul terbuka untuk melihat hal-hal yang seharusnya diterapkan dalam mendidik murid. Saya menjadi tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi serta termotivasi untuk terus memperbaiki cara mendidik yang saya lakukan. Refleksi yang ketiga yaitu pembelajaran. Sebelum momen-momen yang sebelumnya saya berpikir dalam mengajar murid adalah objek. Sekarang ada perubahan. Cara pandang saya menjadikan murid sebagai subjek, bukan lagi sebagai objek. Perubahan yang dilakukan adalah melibatkan murid dalam setiap pembelajaran, berikan kesempatan bagi murid untuk berdiskusi dan menceritakan pengalaman belajarnya. Saya juga berpandangan bahwa refleksi tidak perlu awalnya, tidak perlu dilakukan dalam pembelajaran. Kita hanya fokus kepada tersampaikannya materi pelajaran saja. Sekarang saya berpikir bahwa refleksi sangat penting dilakukan untuk mengikat makna pembelajaran dan sebagai usaha perbaikan, diantaranya memahami respon peserta didik dalam sebuah pembelajaran atau penyampaian sebuah materi, dan tentunya untuk memahami apa saja kelemahan dan kekurangan dari sebuah pembelajaran yang telah disampaikan di kelas. Saya merasa tidak perlu melakukan diskusi tentang proses pembelajaran di dalam kelas dengan guru lain.
karena hal tersebut tidaklah penting. Tetapi sekarang, setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, proses kolaborasi sangat penting dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dan sebagai usaha perbaikan dalam layanan pembelajaran, sehingga kita akan mendapatkan ide dan gagasan baru untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Saya sebagai seorang pendidik harus bisa menuntun murid agar dapat mengembangkan kodratnya dengan kegiatan pembelajaran yang tidak hanya mengejar capaian akademik, tetapi penguatan budi pengerti, menyesuaikan dengan kodrat zaman, menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21, 4C, dan tentunya disesuaikan dengan kodrat alam, konteks lokal sosial, budaya murid sebagai identitas diri. Selanjutnya saya harus menjadi pemimpin pembelajaran yang benar-benar berpihak pada murid dengan selalu berinovasi untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, bermakna, dan dapat memfasilitasi setiap kodrat yang dimiliki oleh setiap anak. Saya harus mampu melakukan refleksi dan kolaborasi dengan rekan guru lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya lakukan. Dan yang terakhir, saya harus banyak melakukan praktik baik dan juga membagikannya kepada rekan guru lainnya. Refleksi yang terakhir adalah penerapan. Dalam menerapkan ilmu yang saya peroleh dari modul 1.1 dan 1.2, rencana pengembangan diri saya dilakukan mulai dari sekarang dengan menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pertama, kita harus berpihak pada murid. Sebagai pendidik, saya akan menuntut siswa sesuai minat dan bakatnya dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya, agar mereka kelak menjadi individu yang bijaksana dan selalu siap untuk bersosialisasi, beradaptasi di masyarakat. Selanjutnya yang kedua, yaitu saya akan berinovasi untuk selalu menciptakan hal-hal baru berupa metode maupun media-media pembelajaran yang dibuat berdasarkan kebutuhan siswa, dan tentunya saya akan terus membuat berbagai karya baik video pembelajaran maupun modul ajar interaktif. Selanjutnya saya sebagai seorang pendidik harus berpikiran reflektif. Saya akan menjadi pendidik yang efektif dengan selalu berpikir terbuka, dengan selalu mengevaluasi kelebihan dan kelemahan yang ada pada diri saya, baik secara mandiri maupun dengan mengajak orang lain. Saya harus menjadi seorang pendidik yang mandiri. Saya akan menjadi pendidik yang mandiri dengan motivasi tinggi untuk terus bergerak meningkatkan kompetensi demi perbaikan pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Dan yang terakhir, tentunya saya harus menjadi pendidik yang kolaboratif. Saya akan menjadi guru kolaboratif yang dapat bekerja sama dengan orang lain dan komunitas praktisi untuk menggerakkan terjadinya perubahan pendidikan ke arah yang lebih baik lagi. Demikianlah pemaparan refleksi 4P yang saya lakukan. Semoga refleksi ini dapat bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Saya Dina Arif Rahmansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.